Baik, terima kasih Anda yang selalu setia mendengarkan kami di 93,7 Radio Gama FM, juga yang selalu setia menantikan podcast kami. Nah, sore ini saya Ida Fahri kembali lagi bersama dengan Anda dan seperti biasanya untuk program parlemen kita, saya selalu ditemani dengan salah seorang wakil kita di DPRD Kota Makassar. Salah seorang, legislator muda, bisa dikatakan milenial sudah bersama saya dan iya dan, saya juga menyapa beliau Pak, Ari Ashari Ilham. Assalamualaikum, selamat sore. Salam, iya. Iya, senang sekali diterima di ruangannya. Wah, adem di Alhamdulillah. sini. Siap, Mbak. Iya, kita akan berbincang santai, pendengar dan juga penonton setia channel YouTube kami. Dan tentu saja juga kami berharap bahwa jumpa kita kali ini membawa suasana yang menyenangkan di tempat Anda. Kalaupun masih terus beraktivitas, ya bisa sambil mengerjakan aktivitas Anda, sambil juga terus mendengarkan kami dan juga menonton persembahan kami untuk sore ini. Oke, kita akan berbicara seputar pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Dan sebagai prolog, saya coba menyampaikan bahwa tamu saya ini, adinda saya ini sudah periode kedua ya, Dinda. Alhamdulillah, iya. Ya, berada di DPRD Kota Makassar menjadi wakil kita. Artinya masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada Alhamdulillah. Dinda untuk kemudian bisa membawa aspirasi masyarakat dan kemudian nanti bisa merealisasikannya juga. Saya coba ingin bertanya dulu nih, ketika terpilih ini konstituen ini seperti apa kemudian menyambut? Iya. Jadi alhamdulillah, Kak, Iya, ini periode kedua saya. Di iya, periode pertama itu saya cuma mendapatkan suara 2.400 sekian iya, untuk terpilih di DPRD Kota Makassar, mhm, tetapi di tengah-tengah, apa namanya, kebrutalan ya, teman-teman mengatakan bahwa pemilihan saat ini sangat brutal, iya, tapi, kenaikan suara saya sangat signifikan. signifikan. Dari 2.400 di periode lalu, Mhm, di tahun ini saya mendapatkan suara 5.400 sekian, mhm. sehingga bisa naik, 100% lebih. Oke. Tentu ya kalau sudah dilihat di sini bahwa ada perbedaan ya periode sebelumnya ya, Iya, bagaimana kemudian mhm, para pemilih dan periode saat ini. iya. Dinamika juga selama 5 tahun yang lalu itu seperti apa? Kalau boleh disampaikan berkaitan dengan bagaimana, hubungan bagaimana kemudian berjalan bersama dengan pemerintahan dan, Iya, tupoksi dari teman-teman di, DPRD Kota Makassar sendiri? iya. Jadi, sebenarnya ya kalau kami di DPRD Kota Makassar, siapapun wali kotanya Iya, tentunya kami akan menjadi wakil rakyat yang baik, mhm, yang di mana akan selalu membuat perencanaan-perencanaan atau selalu mengawasi pemerintah Kota Makassar untuk bisa bekerja sebagaimana harapan masyarakat Kota Makassar. iya, Sehingga di periode pertama saya kebetulan wali kotanya Pak Dani Pomanto, mhm, alhamdulillah, apa namanya, perjalanan 5 tahun itu bisa berjalan dengan baik dan, program-program yang ada itu bisa direalisasikan dengan baik, seperti itu. Intinya iya, tugas kami adalah bagaimana menjadi wakil rakyat yang baik mhm. sehingga siapapun wali kota yang terpilih tentunya kami akan, berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik. Oke, termasuk juga mungkin bagaimana, program inovasi-inovasi dari SKPD ya, seperti itu berjalan dengan baik. Kemudian resapan anggaran juga seperti itu? Resapan anggaran sebenarnya, kita tidak terlalu baik di 2 tahun terakhir Mhm. karena kita berharap bahwa kemarin itu pasca kita lepas dari Covid, Iya, kita harusnya bisa mengejar ketertinggalan kita di mhm, bidang infrastruktur, Kak. iya, Karena kita mengingat bahwa di masa Covid itu 2 tahun lebih anggaran itu difokuskan untuk mhm, refocusing untuk, penanganan iya, kesehatan. Seharusnya 2 tahun terakhir ini kita bisa mengejar mhm, ketertinggalan kita untuk bagaimana memberikan pelayanan ke masyarakat iya, berbentuk infrastruktur. Karena itu mhm, yang sangat diharapkan bahwa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi kebutuhan inti adalah perbaikan drainase, mhm, perbaikan jalan, iya, perbaikan lorong, mengingat apalagi mau masuk musim musim hujan, penghujan, Kak, Ida. iya, Nah, mhm, sehingga memang saya harus mengatakan bahwa kerja pemerintah khususnya di Dinas Dinas PU PU, sangat buruk karena mhm. serapan anggarannya tidak sampai 40% kalau nggak salah, Mhm, mhm. seperti Oke, melihat itu. seperti itu bahwa Dinas PU serapan anggaran yang masih rendah sehingga Iya, juga ini kemudian akan terlihat nanti pada saat masuk musim penghujan betul, ya, iya, seperti itu. Kebutuhan dasar juga dari masyarakat adalah masalah pendidikan,
kemudian masalah kesehatan, setuju. kesejahteraan rakyat. Meskipun, Adinda tidak kemudian berada pada komisi itu, Mhm, komisi, B justru, tapi kan paling tidak bisa sedikit ada gambaran. Selama 5 tahun kita, iya mengacu melihat dulu ke, berkaitan permasalahan kesehatan. Seperti apa iya. yang coba boleh disampaikan? Nah, kebetulan Kak Ida Iya, singgung terkait kesehatan dan pendidikan, betul. itu memang menjadi fokus saya Kak Ida, Oh, untuk ya. bagaimana bisa bermanfaat kepada masyarakat di bidang itu. Sehingga di periode ini saya Iya, akan pindah dari komisi B dan insyaallah akan menjadi ketua komisi di D yang akan mhm, berkoordinasi dengan pemerintah Kota iya, Makassar di bidang pendidikan dan mhm, kesehatan. mhm, Kenapa saya pindah? Karena saya merasakan bahwa Makassar itu belum siap untuk berhadapan dengan sistem zonasi. iya, Karena saya mengatakan bahwa sebelum kita, menerapkan sistem zonasi, mhm, seharusnya kita mengadakan atau melaksanakan dulu penyetaraan, mutu pendidikan. iya, mhm, Mulai dari sekolahnya harus mhm, setara sama bagusnya, tenaga pengajarnya harus sama bagusnya, kemudian fasilitasnya pun iya, harus sama bagusnya di setiap sekolah. setiap sekolah. Sehingga orang yang berada di wilayah zonasi ini Mhm, tidak akan berpikir untuk menyekolahkan anaknya di zonasi sekolah tertentu. iya, Kenapa? Karena mhm, semua sekolah sudah sama di sama, Kota Makassar, mhm, tetapi kan yang terjadi beda, Kak. mhm, Ada sekolah yang sangat baik, contoh iya, misalnya kita berbicara SMP ya, iya, SMP 6, SMP 3 itu sangat berbeda dengan SMP lain. SMP-SMP yang ada di Barombong Iya, atau ada di pinggiran kota, itu sangat berbeda. Sehingga misalnya saya, Kak, berada di, perumahan Tanjung Bunga, iya, kemudian saya mau menyekolahkan anakku di Barombong, pasti kan saya akan melihat kualitas iya, sekolahnya betul, dulu, mhm, kemudian tenaga pengajarnya seperti apa dan mhm, fasilitas sekolahnya seperti apa. mhm, Itu kita tidak menutup, mata bahwa setiap orang tua pasti mhm, mengharapkan bahwa anaknya akan disekolahkan di tempat yang terbaik yang iya, bisa mereka berikan. mhm, Sehingga memang saya akan fokus ke situ, Kak, mhm, bahwa semua sekolah di Makassar harus sama pelayanannya, harus sama bagusnya dan, mhm, harus sama fasilitas yang ada dalam fasilitas, sekolah tersebut. mhm, Kemudian menyinggung terkait, kesehatan, iya, saya juga akan fokus mengawasi di situ mhm, dan akan terjun langsung ke rumah sakit karena ada perbedaan pelayanan iya, yang dilaporkan oleh masyarakat saya di Kota Makassar terkait orang-orang yang masuk dengan jalur BPJS BPJS dan jalur, umum. umum, iya, Bahkan ada yang orang di ruang operasi, Kak Ida, iya, didorong di jam 9 pagi masuk di mmm, ruang operasi, nanti ditindaki jam 2. mmm, Seharusnya kan tidak boleh seperti itu. iya, Harusnya kan pada saat mau ditindaki 1 jam sebelumnya baru masuk di nah, ruang iya, operasi. Kita mhm, berada di ruang operasi, yang pertama itu kan stresnya tinggi, betul, yang iya, kedua itu dingin sekali, Kak, sehingga mohon maaf saya katakan bahwa kalau orang sudah ya sakitnya parah bisa jadi dia akan semakin meninggal parah ya, mhm, di tempat tidurnya sebelum iya, dia ditindaki. Jadi itu yang menjadi fokus saya dan saya merasa terpanggil bahwa mhm. saya harus ada di komisi D untuk memperbaiki ini semua. Mhm. Oke, saya kembali dulu ke permasalahan, pendidikan. Ya, PPDB ini kan kalau tidak salah sudah tahun keempat atau tahun kelima ya, tapi kemudian setiap tahun ini juga memang terlihat ada saja yang menjadi permasalahan selain yang, disampaikan tadi. siap. Bukannya setiap tahun ini kan ada evaluasi, Iya, apa kemudian tidak pernah terungkap pada saat evaluasi ini bahwa mhm. sebenarnya melihat kenyataan kondisi-kondisi yang ada di lapangan, Makassar sebenarnya belum siap untuk kemudian PPDB sebelum kemudian membenahi dulu fasilitas di setiap sekolah. Saya sudah bicara berapa kali terkait itu, Kak, Iya, tapi karena kebetulan saya belum pernah ada di komisi komisi itu betul, sehingga saya mhm, belum mengetahui pasti mhm, apa yang menjadi, permasalahan atau mhm, kendala dari teman-teman di dinas pendidikan untuk, penyamaan mutu iya, tersebut. Tapi mhm, insyaallah mudah-mudahan di periode ini kita bisa sama-sama untuk bagaimana memperbaiki sistem yang ada, mhm, kalaupun memang butuh anggaran, kami iya, akan mengusahakan mhm, anggaran untuk, apa namanya, lebih besar di pendidikan. Karena kita kan mengetahui juga, Kak, bahwa, apa namanya, perintah presiden bahwa iya, kita harus mencerdaskan dan menyehatkan iya, masyarakat di, seluruh Indonesia sehingga kita mulai perbaiki iya, atau kita mulai merencanakan untuk bagaimana, memperbaiki mutu pendidikan mutu kita di Kota pendidikan. Makassar. Oke, kalau kita berbicara tentang pendidikan juga, kebutuhan dasar untuk warga Kota Makassar ini kan
berhubungan juga dengan kota layak anak, betul, bahwa, masuk kategori kota layak anak, bahwa masalah pendidikan untuk anak-anak ini, harus terpenuhi. Nah, kalau kita melihat juga saat ini kan anjal, kemudian, bisa dikatakan juga gepeng, anak-anak dibawa oleh orang tuanya, dieksploitasi seperti itu. Ini kan juga perlu kemudian pembenahan nantinya. Kira-kira ke depannya untuk masalah pendidikan bagi mereka, ini seperti mhm. apa konsep yang coba kira-kira akan ditawarkan oleh teman-teman? Iya, ini kan sebenarnya banyak, instansi yang harus terlibat, Iya, Kak, mulai mhm, dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, kemudian betul, Dinas Pendidikan, mhm, justru harus melibatkan juga, Satpol PP, Kak. iya Sehingga orang-orang yang misalnya ditemukan menjadi gepeng atau menjadi anjal dan kemudian dia sudah pernah mendapatkan teguran atau iya sudah pernah, apa namanya ya, mendapatkan, pelatihan-pelatihan dari dinas terkait, iya, itu sudah harus ada sanksinya, Kak. mhm, Nanti saya coba pelajari, kalau perlu itu harus dibuatkan perda atau iya, perwali yang mengatur terkait itu, karena ini kan menjadi PR atau menjadi permasalahan di Kota mhm, Makassar yang tidak ada selesainya, Kak. Misalnya ada pemberitahuan bahwa, akan dilakukan razia dan sebagainya, itu akan aman selama 1, 2 bulan, iya, tapi kelanjutannya itu yang, apa namanya, tidak berkelanjutan kejutan, ya betul, program-programnya. Sehingga memang harus dibuatkan regulasi atau aturan yang baku mhm, bahwa ini diatur oleh, peraturan daerah atau mhm, peraturan wali kota, sehingga ini sudah tidak, menjadi PR yang berulang-ulang, mhm. seperti itu. Apakah karena petugas yang kurang ataukah mungkin anggaran yang kira-kira masih belum bisa meng-cover itu sehingga ini tidak bisa berkelanjutan? Karena kalau kita lihat Mhm. pernah terlaksana tapi kelanjutannya yang tidak ada. Kalau saya mengatakan kok anggaran, enggak sepertinya, Kak, karena, Iya, alhamdulillah Makassar iya, berkecukupan, tetapi memang, kesadaran dari dinas mhm, terkait yang untuk mengkontrol program-programnya mungkin itu yang kurang. mhm, Sehingga memang harus ada regulasi yang baku iya, yang mengatur terkait itu dan seharusnya, wali kota yang, memimpin di masa itu, mhm, jika ada kepala dinas atau ada kepala bagian, kepala seksi yang memang berkonsentrasi atau bertugas di situ dan memang iya, dia tidak bisa bertanggung jawab akan tugasnya, ya harus kita ganti. ganti. Kenapa? Karena Mhm, kita di Kota Makassar harus selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk betul, masyarakat mhm, kita sehingga Makassar itu bisa menjadi kota yang nyaman iya anak betul, sesungguhnya. layak, Jangan hanya mhm, menjadi program tapi betul. realisasinya tidak ada. Tidak ada, oke. Belum lagi difabel, Dinda. Ini Betul. kan banyak anak-anak kita juga difabel. Ini Iya, butuh tentu saja perhatian khusus juga bagaimana mereka kemudian bisa optimal juga mendapatkan pendidikan. betul. Mhm. Iya, setuju kalau itu. Tetapi kalau untuk difabel itu saya melihat bahwa, di kepemimpinan yang ada saat sekarang Iya, itu sudah cukup baik untuk bagaimana mengurus difabel di Kota Makassar. mhm, Bahkan kemarin kan ada yang viral itu kayak iya, terkait anak difabel itu kemudian mendapatkan bullying di bullying, iya, sekolahnya. mhm, Walaupun kemarin itu saya tidak berada di komisi itu, tapi saya turun langsung iya, untuk berkoordinasi dengan eee, kepala dinas pendidikan mhm, bahwa tidak ada ruang di Kota Makassar untuk para pembuli yang, iya, sifatnya sudah mohon maaf anak-anak, mhm, tetapi sifatnya sudah melebihi mhm, dari orang-orang yang sudah dewasa, kenakalannya ya. Sehingga memang kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, seharusnya kepala dinas bisa lebih tegas bahwa mhm, dia harus dikeluarkan dari sekolahnya. iya, Yang pertama, ini mhm, menjadi pelajaran penting untuk anak tersebut dan yang iya, kedua menjadi contoh betul, untuk anak-anak yang lain untuk tidak melakukan hal hal yang yang sama sama. seperti itu. Mhm. Ada satu juga yang menjadi persoalan untuk pendidikan kita ini di Iya, Kota Makassar, lulusan SD ini kan mhm, begitu begitu banyak juga ya Dinda, betul, sehingga, daya tampung SMP ini sedikit, betul, tidak bisa memenuhi, semua lulusan SD. Ini iya, perlu kemudian mungkin ada bentukan sekolah baru atau seperti apa nantinya? iya. Mhm, Saya sudah memikirkan hal itu kayaknya iya, karena, setiap tahunnya kan kami punya konstituen banyak ya yang iya, mengeluhkan terkait permasalahan sekolah. Sebenarnya sudah ada program yang mengatur terkait itu, yaitu adalah sekolah terintegrasi. iya, Jadi misalnya sekolah SD itu mhm, ada jam tertentu untuk bagaimana SMP juga bisa ada dalam iya, sekolah itu. Jadi memang sekolah terintegrasi itu harus segera dibentuk di mhm, tempat-tempat yang memang kan sudah ada, apa namanya, radius zonasi nih, Kak. iya, Kita bisa melihat bahwa berapa jumlah pendaftar anak di setiap tahunnya mhm, dan berapa jumlah anak yang tidak tertampung di mhm, sekolah, apa namanya,
di wilayah itu di wilayahnya. setiap tahunnya, kemudian kita akan mencari gedung sekolah Mhm, yang memang cukup memadai untuk di mana kita bangun sekolah, mhm. bukan membangun ya, atau, membentuk sekolah Membentuk sekolah terintegrasi ya. di situ. Karena kalau untuk membangun mungkin itu jangka panjang, Mhm. membutuhkan waktu yang lama dan ini anak sekolah kita, akhirnya banyak yang ke swasta. Iya. Dan swasta itu kan itu, golongan orang-orang yang mampu yang masuk Mhm, ke situ karena masih harus berbayar dan sebagainya. Sehingga memang kita akan fokus untuk bagaimana, membangun atau membentuk sekolah-sekolah terintegrasi di mhm, wilayah-wilayah yang memang, kurang mhm. daya tampungnya untuk, sekolah tingkat SMP. Oke, apalagi revolusi pendidikan, Betul, semua anak harus sekolah, harus tidak ada sekolah, alasan ya. enggak ada. Tapi kenapa kalau kita lihat ya, masih saja ada anak-anak, yang, ya bisa kita katakan eksploitasi orang tua yang, belum menyekolahkan anaknya, tapi tidak mendapat intervensi juga dari pemerintah untuk menyadarkan atau paling Iya, tidak seperti apalah kalau kemudian jam sekolah anak-anak ini tidak kemudian terlihat. jadi begini Kak, Mhm, RT RW di Makassar kan iya, punya insentif yang cukup. cukup, iya, mhm, Sehingga memang salah satu tugas dari RT RW seharusnya juga mhm, menjadi polisi di wilayah sekitarnya untuk bagaimana memperhatikan anak-anak yang mhm, tidak lanjut sekolah. betul, Dan harusnya ini bisa berkelanjutan yang apa namanya RT RW ini melaporkan kepada kelurahan iya, dan kelurahan menyampaikan ke dinas untuk bagaimana anak ini harus dijemput untuk mhm, mereka harus sekolah. mhm, Karena ini kan bukan hanya apa namanya, tanggung jawab dari Dinas Pendidikan saja, kita iya, mengetahui bahwa Dinas Pendidikan juga mempunyai, SDM yang terbatas, sehingga ini harus menjadi tugas kita bersama, mhm, bahwa semua elemen masyarakat harus, terlibat, bahkan tetangganya pun iya, harus dimunculkan mhm, kesadarannya bahwa anak yang tidak sekolah ini menjadi tanggung jawab kita iya, semua untuk mhm, bagaimana memikirkan masa depan Kota Makassar mhm, yang lebih bagus. Karena kan harapan kita ada kepada generasi betul, di bawah-bawah kita untuk betul. bagaimana, memajukan Kota Makassar ke Mhm. Kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar, iya, tetangga ini harus ada, betul. termasuk masalah kesehatan ya. Kalau kemudian ada, mungkin, tetangga kita yang memang sebenarnya harus mendapatkan Mmm, bantuan, tapi kemudian, namanya tidak tertera dalam, bantuan sosial iya, misalnya, ini kita kemudian boleh membantu agar mereka bisa mendapatkan. Masih banyak nih, Dinda, kalau kita lihat yang tidak sesuai, tidak tepat sasaran. mmm, Yang, kemudian seharusnya mendapatkan bantuan, tapi kemudian ternyata tidak mendapat bantuan dan bahkan kadang-kadang ada yang, kemudian ketika kita tanya mengatakan, "Ya saya sudah berulang kali KTP saya diminta, KK ini dan itu," tapi ternyata tidak ada tonji sampai sekarang. ini sebenarnya yang menjadi PR buat kita Kak, ya, Iya, karena data penerima bantuan, mhm, mohon maaf, miskin di iya, Kota Makassar, itu datanya ada di kementerian. kementerian, Sehingga pemerintah kota tidak bisa langsung merubah mhm, di hari itu juga untuk iya, mereka menerima bantuan tersebut. mhm, Sehingga ada proses yang harus dilakukan bahwa harus ada proses penggantian, mhm, pengusulan, dan sebagainya. Nah, ini memang, menjadi PR untuk kita iya, nantinya ke depannya untuk bagaimana bisa memperbaiki aturan-aturan yang ada supaya tidak terlalu lama mhm, masyarakat kita menunggu untuk bisa mendapatkan bantuan. Terkait untuk kesehatan di Kota Makassar, kita masih harus banyak belajar dari luar iya, juga, karena sudah ada di, apa namanya, kabupaten lain di iya, Sulawesi Selatan yang memang, masyarakat yang berpenghasilan rendah, mhm, dia tidak perlu lagi untuk, membayar BPJS atau mengurus KIS dan sebagainya. iya, Itu cukup membawa KTP saja itu sudah dilayani mhm, oleh, puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk. Sehingga mhm, kita berharap, Makassar juga bisa mencontoh seperti itu. Kota Makassar kan barometer dari Sulawesi Selatan iya, ya, ibu kota ya, seharusnya sudah sangat baik pelayanannya untuk kesehatan, karena itu menjadi inti juga untuk pelayanan, kita masih harus mhm. banyak belajar. Itu di Kabupaten Sinjai itu sudah Sudah memberlakukan seperti itu. memberlakukan seperti Iya. itu. Oke, kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan juga tadi Mmm, dan bantuan sosial ini kemudian sudah, kita coba untuk, sedikit, membicarakan tadi. Nah, kalau kemudian melihat, ini yang untuk periode ini teman-teman, DPRD Kota Makassar ini banyak milenial ya? iya. Oke. Ini, kira-kira dengan, apa namanya, hal-hal seperti ini
yang terfikirkan, oleh mereka ini nanti untuk kemudian jadi wakil kita, seperti apa kira-kira gambarannya? Masukkah dalam pemikiran sebagai milenial, Mmm, muda ini dengan hal-hal seperti ini? iya, kebetulan untuk teman-teman yang baru kan saya belum pernah duduk Iya, bersama, belum mhm, mengetahui konsennya di mana, tetapi kita berharap bahwa anak muda itu biasanya menjadi agen perubahan, Kak. iya, Untuk bagaimana mereka, apa namanya, menciptakan ide-ide yang mhm, lebih, eee, bermanfaat untuk betul, orang banyak, bagaimana dia menggunakan, apa namanya, kreativitas mereka untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik. Kemudian kita berharap bahwa anak-anak muda ini bisa membawa gebrakan untuk mhm, bagaimana, menciptakan Makassar ini menjadi kota pelayanan terbaik di Indonesia, seperti Indonesia, itu, oke. ya. Ada Perda Kepemudaan juga ya, Dinda? Ada Perda Ini seringkali Kepemudaan. juga sosialisasikan. Boleh Betul. sedikit disampaikan agar teman-teman pemuda yang mendengarkan ini atau menyaksikan kita ini jadi Iya, tahu bahwa, oh ternyata ada Perda mhm. Kepemudaan. Iya. Jadi, kita sebenarnya kemarin itu, eee, apa namanya, meramu Perda Kepemudaan untuk bagaimana menyadarkan anak muda bahwa di Kota Makassar itu ada, produk hukum ada Iya, atau ada aturan yang mengatur terkait anak muda. iya, Bagaimana, hak-hak dan kewajiban pemuda terhadap Kota Makassar, mhm, dan apa peran pemerintah dalam bagaimana membentuk anak-anak muda di Kota iya, Makassar. Kita kan melihat bahwa pemerintah Kota Makassar kemarin itu fokus banyak melakukan, pendampingan-pendampingan atau pelatihan-pelatihan terhadap anak muda yang ada. iya, Anak muda mau menjadi barista ada ada, betul, pelatihannya, anak muda mau buka bengkel ada pelatihannya, mau usaha AC dan sebagainya ada pelatihannya, sehingga sangat rugi anak-anak muda yang ada di Kota Makassar, tapi mhm, tidak, apa namanya, tidak memanfaatkan mhm, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar, dan itu kan tadi haknya kan ya, iya, dan ada kewajiban dari anak muda di Kota Makassar untuk bagaimana terlibat langsung juga untuk bagaimana, mengawasi pemerintah di Kota Makassar, supaya kita berharap bahwa anak muda ini tidak, antipati kepada mhm, politik dan pemerintahan, iya, tapi dia bisa, mhm, bersinergi dengan bersinergi, pemerintah dan mhm, menjadi, apa namanya ya, pengawas dari luar untuk betul. bagaimana kami bisa bekerja dengan Mmm, baik. ini memang kita melihat seperti itu ya, karena Mhm. terbukti dengan, teman-teman milenial ini sudah melek dengan politik ya, Iya, ingin berperan serta dalam hal pembangunan sehingga ya ini terbukti bahwa terpilih menjadi, terpilih menjadi wakil kader. kita. Iya, Kalau Adinda sendiri melihat nanti kira-kira kinerja, teman-teman ini, dalam hal, apa namanya, mengikut sertakan diri, dengan pikiran yang ada, bagaimana dengan jiwa kepemudaan yang harus menjadi pelopor skill yang ada. Seperti apa kira-kira untuk Kota Makassar? saya sih berharap Kak, bahwa kalau kemarin Makassar 2 kali tambah baik, tetapi Iya, harusnya dengan kondisi anak-anak muda ini, banyak terlibat di mhm, menjadi wakil rakyat, harusnya kita bisa 5 6 kali tambah baik. iya, Kenapa? Karena anak muda itu Kak, dalam tanda kutip ya, bahwa bergerak dulu mhm, resikonya di belakang. iya, Tapi kan yang kita bergerak ini dalam artian bahwa untuk apa namanya, mhm, kepentingan orang banyak, iya, untuk kepentingan masyarakat. Mohon maaf saya harus katakan bahwa anak muda itu lebih berani ambil resiko. mhm, Sehingga kalau ada hal-hal yang memang ini kepentingan orang banyak, kita harus berani untuk iya, memasang badan untuk bagaimana bisa mengambil keputusan mhm, itu. Saya tidak katakan bahwa orang tua tidak berani ya, iya, tetapi orang tua itu lebih banyak memikirkan resiko dulu kemudian langkahnya. mhm, Kalau anak muda itu mengambil langkahnya dulu kemudian memikirkan resikonya. resikonya, Tapi mhm, ini dalam tanda kutip hal-hal yang iya, baik, seperti mhm. itu, Kak. Artinya tinggal kemudian mereka diarahkan karena energi Mhm, yang besar dari mereka ini iya, tinggal diarahkan ya seperti dan apa. anak muda kan lebih banyak jam kerjanya, Kak. Betul, Iya, lebih banyak di masyarakat, kemudian lebih banyak, ya masih lebih fresh lah dibandingkan yang dengan yang sudah senior begitu ya. Oke, ini kalau kita lihat juga kan, pemerintah kota dengan terobosan, inovasi dalam teknologi yang ada, bahkan, smart city. Ya, artinya juga bahwa, nanti kota kita ini mengarah ke smart city, saat ini sudah mulai kemudian bagaimana caranya mempersiapkan itu, ya, termasuk mempersiapkan, warganya agar tidak ada lagi kemudian yang istilahnya tidak mengetahui bagaimana perkembangan teknologi. iya, Dan mungkin para pemuda bisa mengambil posisi di situ ya, untuk betul. kemudian bisa mengambil bagian bagaimana, agar smart city ini bisa secepatnya kemudian realisasi. Iya,
kita berharap sih Makassar ini akan menjadi smart city betulan, Kak, ya. Iya, Karena saya merasakan bahwa selama ini mhm, digaungkan smart city, kota metaverse, tapi hanya menjadi, apa ya, tagline jargon saja. aja, Iya, tagline saja, tapi tidak lebih, aplikasinya ke bawah. Sehingga mhm, saya mengatakan bahwa saya berharap bahwa, pemerintahan mhm, nantinya membuat program itu harus, apa ya, jangan terlalu banyak, mmm, sehingga itu bisa diselesaikan dengan baik. iya, Contohnya kemarin lorong wisata, kan akhirnya cuman menjadi kalau saya sih harus diganti namanya, Kak, mmm, menjadi Lorong Indah. Lorong Indah. Lorong Indah dicat-cat, diperbaiki, sudah bagus, sudah Iya, ditinggalkan. Tapi kok lorong wisata, banyak harapan masyarakat Kota mhm, Makassar untuk bagaimana ini benar-benar menjadi lorong lorong wisata. wisata. Tetapi coba sampaikan ke saya, Kak, mana di Kota Makassar yang lorong wisatanya berhasil? Mhm, Paling ada 2 atau 3 dari ribuan lorong wisata yang ada. Jadi saya berharap bahwa ke depannya, smart city dan kota metaverse itu bisa benar-benar menjadi, apa namanya, tempat di Kota Makassar itu smart city dan kota metaverse karena sampai saat ini saya belum belum, merasakan, apa yang menjadi tagline di Kota Makassar, seperti itu. mhm. Apakah karena SDM-nya yang kemudian tidak mampu mengikuti, Betul, program yang sudah ada iya ini atau seperti apa? iya. Jadi saya beberapa kali sampaikan bahwa, Iya, wali kota kita luar biasa, mhm, tapi tidak diimbangi dengan SDM yang ada. SDM. Sehingga seharusnya, Pak Wali kemarin itu lebih bisa mengambil keputusan yang bagus Mhm, bahwa kepala dinas atau lurah camat yang tidak bisa mengimbangi ya mhm, harus kita ganti. mhm, Kenapa? Karena kita tidak bisa main-main dengan Kota Makassar. Karena mhm. Kota Makassar ini kan penduduknya besar, Iya, kemudian keinginan juga besar dan sebenarnya masyarakat Kota Makassar mampu bersaing dengan masyarakat-masyarakat yang ada di luar Sulawesi mhm, Selatan dan bahkan di Jawa, tetapi mhm, bahwa SDM yang ada saat ini memang tidak mampu. mhm. Bahkan ada kepala dinas yang tidak mengerti juga dengan apa Iya, itu kota metaverse, mhm, apa yang menjadi sasaran dari smart sasaran, city mhm. seperti itu. Oke, artinya ini perlu kemudian diberikan pemahaman lagi, Hmm, apalagi kalau semakin ke sini teknologi juga semakin semakin berkembang, iya, kemudian orang sudah mulai dengan, AI. betul. Nah, ini seperti apa dengan persiapan kalau kemudian melihat Hmm, kondisi Makassar ini kan ya otomatis smart city ini akan berbarengan juga betul, dengan Kak. seperti Iya. itu. Kebetulan kemarin saya diajak untuk menjadi pembicara juga di Iya, acara pemerintah kota yang AI itu, mhm, yang saya sampaikan juga bahwa sebelum ini launching kepada mhm, masyarakat umum ya, mhm. harusnya di-launching dulu kepada, pemerintah, Iya, apa namanya, pegawai pegawainya, pemerintahan yang ada di mhm, Kota Makassar. mhm, Karena sangat lucu apabila ada masyarakat Kota Makassar yang menanyakan kepada misalnya mhm. staf kelurahan atau kepada Pak Lurahnya sendiri, sementara Iya, dia belum, paham. paham dengan Iya. apa yang akan diaplikasikan gitu kan. Kalau yang terlihat memang belum belum, familiar begitu ya? Kalau di Iya, kelurahan misalnya, jangan di kelurahan, kecamatan, di ini aja, betul, seperti apa? Kak. Bahkan aduh, ya harus kita perbaikilah, Mhm. Kak. Mhm, Seperti itu ya, karena juga memang ini akan mengefektifkan nanti kerja-kerja kita iya. ya, seperti apa peran Di Kota mhm, Makassar, Kak, cuman beberapa dinas yang mhm, menyiapkan, pelayanan, terpadu untuk, mhm, masyarakat Kota Makassar yang ingin, apa namanya, eee, melaporkan iya, permasalahan-permasalahan yang ada di situ. Saya melihat hanya ada 2 atau 3 dinas yang menyiapkan ruangan untuk bagaimana masyarakat bisa, mengadukan aduannya mhm, secara, apa mhm, namanya, siapkan ruangan yang ada mhm, internetnya, ada mhm, komputernya, untuk aduan secara online. iya, Jadi digital, memang, mhm, apa namanya, pemerintah kita sendiri belum siap untuk mhm, hal yang seperti itu. mhm. Positif negatifnya kalau Adinda Mhm. sendiri melihat untuk, AI ini kemudian masuk ke pemerintah, Kota Makassar untuk ke depannya, seperti apa melihatnya? Positifnya sebenarnya, masyarakat ini bisa mendapatkan jawaban dari Mhm, pertanyaan-pertanyaannya lebih detail, iya, lebih cepat, bahkan dijawab sama robot. mhm, Tetapi, negatifnya bahwa, kekurangan-kekurangannya adalah apakah AI ini sudah, mengetahui, mhm, menjadi apa namanya, kebudayaan-kebudayaan di Kota Makassar atau sifat-sifat orang di mhm, Makassar atau
permasalahan-permasalahan di Kota Makassar. Karena sangat berbeda kaidah pada saat, mesin komputer atau mesin robot menjawab pertanyaan-pertanyaan di negara maju Iya. dengan, apa namanya, di tempat-tempat seperti Makassar yang sangat masih kental kebudayaan dan sebagainya. Sehingga saya, ketakutan saya adalah apabila misalnya ada, masyarakat yang bertanya, kemudian robot menjawab tidak sesuai dengan Mhm. apa yang diharapkan oleh masyarakat kita. Sehingga mesin robotik ini masih harus didampingi oleh, Tetap saja damping manusia. iya, manusia untuk bagaimana melihat apa yang menjadi, apa namanya, jawaban-jawabannya sehingga kita bisa mengevaluasi apakah ini memang sudah cocok untuk dilakukan di Kota Makassar atau memang belum. Oke. Artinya masih butuh waktu lama ya, masih Masih butuh butuh waktu lama. SDM Iya. yang lebih baik lagi. Dan yang menjadi tantangan paling penting itu, Kak, bahwa jika AI sudah, Ya. diaplikasikan, maka kemungkinan besar kita akan, kehilangan Iya, beberapa, lapangan kerja. lapangan kerja. Karena apa? Kita melihat contohnya, Kak, dulu di setiap toll gate, di setiap parkiran mall itu Iya, ada, apa namanya, petugas petugas yang memberikan dipekerjakan. betul, Sementara kita di Kota Makassar masih sangat besar jumlah penganggurannya. Apakah pada saat AI ini berlakukan. diaplikasikan atau diberlakukan di Kota Makassar, ada lapangan kerja baru yang bisa Mhm, menyerap tenaga-tenaga kerja kita yang diberhentikan karena diwakili dengan, ya. pekerja robotik seperti itu. Mhm. Tapi intinya mau tidak mau kan kita juga harus, ikut ke Betul. situ ya. Mau tidak mau harus ikut dengan itu, Kak, tapi saya tidak mau pemerintah Kota Makassar gara-gara ikut zaman, Iya, kita apa namanya, menambah jumlah pengangguran di Kota mhm, Makassar. Sehingga kita tidak ada salahnya menunda 1, 2 tahun sambil bagaimana kita meramu cara-cara untuk menyerap tenaga kerja yang akan terbuang mhm, atau akan, tersisih oleh mhm. aplikasi AI ini. Karena, apa Berlakunya AI ini ya, karena sudah kemudian bisa dikerjakan oleh robot atau perangkat lunak. Oke, sedikit tentang karena Adinda ada di Komisi B Iya, ya kemarin ini kemarin. berkaitan dengan PAD juga Kota Makassar, sedikit tanggapannya seperti apa? Iya, jadi, mungkin karena di akhir-akhir jabatan ya, sehingga memang kita melihat bahwa, serapan dan target dari pemerintah Kota Makassar itu masih jauh dari apa yang kita harapkan. Karena, ada beberapa masalah yang memang, di internal pemerintah kota, baik dari sistem tender yang gagal, Iya. kemudian perencanaan-perencanaan yang tidak matang, Mhm. dan sebagainya yang menjadikan bahwa, apa namanya, target belanja kita itu sangat rendah. Contoh di Kominfo kemarin, belanja CCTV-nya tapi tidak membelanjakan kabelnya, kan akhirnya tidak bisa berjalan juga proyek tersebut. Kemudian di Dinas PU tadi saya katakan bahwa yang harusnya kita harapkan bahwa ini, infrastruktur minimal bisa terlaksana 80%, Iya. tapi hanya terlaksana 30% lebih. Ini kan menjadi, apa namanya, imbas buruk untuk masyarakat Kota Makassar dalam menilai bagaimana kerja-kerja pemerintah kota. Karena masyarakat awam itu kagak hanya melihat bahwa bagaimana pelayanan pemerintah terhadap infrastrukturnya, wilayah yang diperbaiki, kemudian bagaimana anak-anak sekolahnya, diperhatikan, dan yang terakhir bagaimana pelayanan pemerintah terkait kesehatan. Yang lain-lainnya itu masyarakat awam kurang kontrol di situ. Oke. Terima kasih ya Dinda waktunya sudah menerima kami di tempat yang sejuk ini. Selamat bekerja, semoga dimudahkan, dilancarkan semua menjadi wakil kita di DPRD Kota Makassar. Ya. Baik, pendengar dan juga penonton setia channel YouTube kami, kemudian perbincangan santai saya bersama dengan Adinda saya di sini, Arya Sari Ilham, legislator DPRD Kota Makassar. Sampai jumpa.